Pak, kita langsung ke intinya saja. Iya. Jadi kali ini banyak pertanyaan dari masyarakat tentang siapa sih baca kada yang akan diajukan oleh PKB Tulungagung. Karena sampai hari ini kan sudah ada beberapa partai besar yang menentukan pilihan, kayak PDI ke pasangan Pak Marioto, Pak Didik Madinoto, terus ada Gerindra yang memberikan rekom ke Pak Barudin dan Pak Danang. Tapi secara garis besar saya mau tanya dulu Pak, PKB ini nanti akan berdiri sendiri, mengusung pasangan sendiri, atau mungkin bergabung dengan partai yang sudah menentukan calonnya itu Pak? Oh, iya. Kalau kriterianya dari PKB Pak, ini apa? Baca kada seperti apa yang mestinya dari internal PKB sendiri? Wah, aku pengen sing Nahdien, atau mungkin yang gendurenan. Kita sebetulnya masih kita berlakukan sama. Cuma memang yang satu Pak Kasil yang hari ini dilantik menjadi direktur rumah sakit, otomatis itu sudah tidak kita perhitungkan karena sudah punya jabatan baru. Berarti Dokter Kasil dicoret nih. Ada isu yang menyebutkan bahwa bandrol PKB itu agak mahal Pak, sehingga membuat Dokter Kasil putar arah lah. Itu berapa Pak? Ya, halo Sobat Ratu, kembali lagi dengan konten lebih dekat di channel Jawa Radar Tulungagung. Kali ini hostnya agak beda. Sebelumnya adalah cewek cantik, sekarang cowok biasa-biasa saja. Kemudian perkenalkan, saya Fikri, saya host magang di sini. Terus kali ini kita akan ngomong agak panjang terkait dengan pilkada, utamanya pilkada yang menyangkut salah satu partai besar di Tulungagung, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Dan di samping kiri saya ada bintang tamu, beliau adalah politikus senior PKB. Ya. Selamat juga Pak, setelah ini akan dilantik ke periode ketiga. Iya, alhamdulillah. Pak Abdullah Halim Munib. Iya. Monggo sambut dulu Pak, orang-orang Tulungagung. Oh iya, terima kasih saya telah diundang Radar Tulungagung. Mudah-mudahan dengan kemunculan saya ini akan menambah wawasan di masyarakat. Semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa menjadi acuan bagaimana pilkada itu harus dilaksanakan. Pak Munib ini kalau di DPC adalah bendahara. Ya, saya bendahara Tulungagung. Kalau di DPRD periode sebelumnya beliau adalah Ketua Komisi D, ya Pak. Ya. Terus periode selanjutnya calon Wakil Ketua DPRD. Wah, itu jangan dulu itu. Calon. Ya, calon ya. Mungkin jadi Pak. Kan Ya, nanti. amin. Ya, Pak, kita langsung ke intinya saja. Ya. Jadi kali ini banyak pertanyaan dari masyarakat tentang siapa sih baca kada yang akan diajukan oleh PKB Tulungagung. Karena sampai hari ini kan sudah ada beberapa partai besar yang menentukan pilihan, kayak PDI ke pasangan Pak Marioto, Pak Didik Madinoto, terus ada Gerindra yang memberikan rekom ke Pak Barudin dan Pak Danang. Tapi secara garis besar saya mau tanya dulu Pak, PKB ini nanti akan berdiri sendiri, mengusung pasangan sendiri, atau mungkin bergabung dengan partai yang sudah menentukan calonnya itu Pak? Oh iya. Kalau di sini nih yang dianggap sekarang sudah satu apa dua ya? Dianggap. Sudah satu calon atau sudah dua ini? Kalau dengan yang tadi kan dua Pak. Dua ya? Ya, kalau sudah ada dua tentu PKB akan membuat poros yang ketiga. Nah, itu pasti. Itu pasti Pak. Gabungnya sama siapa ya itu nanti. Yang jelas kalau memang ini sudah ada dua, ya kita akan membuat poros tiga. Berarti tapi tidak masih ada kemungkinan nanti apakah yang kedua ini mau gabung dengan PKB dan lain sebagainya, itu nanti masih dalam proses. Tapi ciri-ciri partai atau partai yang sudah berancang-ancang bersama PKB siapa? Saya kira semuanya masih punya peluang gitu. Karena yang mereka kan juga belum menentukan. Oh, iya, belum menentukan. Tapi kemarin ada isu bahwa PKB udah menjalin kerjasama tapi nggak tertulis Pak dengan P3. Ya. Itu pripun Pak? Komunikasinya berlanjut sampai hari ini. Karena jadi kan kita dengan 9 kursi tambah 1 P3 sudah cukup sebetulnya. Tapi tidak ada, masih berkemungkinan nanti dari beberapa partai itu bisa juga bergabung. Karena kita selalu atau terus berkomunikasi dengan mereka yang belum menentukan
pilihannya. Kalau kriterianya dari PKB, Pak, ini apa? Baca kada seperti apa yang mestinya dari internal PKB sendiri? Wah, aku pengen sing Nahdien, nah, gitu. atau mungkin yang benturenan. Gini, kalau PKB itu sebetulnya kan partai terbuka, siapapun boleh masuk, siapapun boleh mendaftar lewat PKB. Terus syaratnya apa ya? Kalau di PKB itu syaratnya sebetulnya sangat mudah. Mana calon yang paling siap itu nanti siap dari segala hal. Jadi ada mental, ada logistik yang diperlukan untuk maju sebagai kepala daerah. Orangnya siapa? Ya ini masih dalam penggodokan. Sudah ada. Cuma jangan dibocorkan lah dulu. Coba apa cewek, Pak? Apanya? Sosoknya. Okay. Ya sudah ada yang penting. Cowok. Ada. Pak, tapi kan ada cowok, ada cewek. Tapi kan PKB ini menjadi partai besar yang terakhir menentukan pilihan, gitu. Karena ya masih ada Golkar sebenarnya, tapi kan Golkar kan masih di bawah PKB perolehan suaranya. Karena PDI sudah, Nasdem lebih dulu. Ya. Kalau di 4 besar kan ada PDI, PKB, Nasdem dan Gerindra dan Nasdem. Tapi kan di antara 4 itu kan tinggal PKB nih yang belum menentukan. Yang belum. Ini kenapa tuh, Pak? Kok kesannya kok wait and see dulu ketika lawan-lawannya udah menentukan pilihan? Bukan seperti itu sebetulnya. PKB itu sudah melangkah. Pelan tapi pasti. Ya. Pelan tapi pasti. Kita sudah mulai dari awal sebetulnya. Cuma kita memang tidak harus terburu-buru. Kita lihat siapa calon-calon yang sudah ada. Nah, kita pasang strategi bagaimana. Soalnya di PKB itu sudah tidak ada kamus kalah lagi. Sudah tidak punya kamus kalah. Jadi harus menang nanti. Kalau di pilkada sebelumnya, Pak, itu kalah juga, Pak? Kita makanya kita sudah pengalaman dalam kekalahan. Nah, ini nanti kita harus menang. Jadi target internal kalau DPC PKB pilkada 2024 wajib menang. Wajib menang. Iya. Terus kalau di hari ini, Pak, ini hari berapa hari, Pak? Hari Senin. Minggu ini. Iya. Kira-kira udah muncul apa belum? Insya Allah sudah. Saya sebetulnya rencana itu minggu kemarin, tapi karena prosesnya, karena ini seluruh Indonesia ya, jadi kita harus tunggu, kita harus sabar dulu, sambil kita berkomunikasi dengan partai-partai lain. Tapi kalau si calonnya yang sudah terpilih nih, Pak, sudah di briefing apa belum? Sudah. Yang jelas sudah ada. Kalau misal radar mencari gitu, parang, Pak? Boleh, monggo. Nanti dicari. Apa sama yang mendapatkan rekor satu-satu? Ya monggo. Menebak. Ditembak satu-satu. Boleh. Tidak apa-apa, itu bebas. Sebetulnya kita juga sudah punya pilihan. Cuma saya harus memastikan nanti kalau sudah waktunya saya boleh diundang lagi lah. Nah, siap. Ya. Tagih janji. Iya. Pak, itu kan terkait pilkada nih, Bung. Melanjutkan itu, terus di antara semua yang daftar, Pak, kalau di internal DPC, ini bukan ngomong di PPP, kalau di internal DPC sebenarnya condongnya ke siapa nih, Pak? Dari semua calon yang ada, kayak ada Pak, dari internal ada Pak Kaji Kamim, ada Pak GS, ada Pak siapa? Pak Budi, ada Pak Suat, Dr. Sakti, dan Pak Santoso. Kita sebetulnya masih kita berlakukan sama. Cuma memang yang satu Pak Kasil yang hari ini dilantik menjadi direktur rumah sakit, otomatis itu sudah tidak kita perhitungkan karena sudah punya jabatan baru. Itu Dr. Kasil dicoret nih? Bukan dicoret, tapi kira-kira Dr. Kasil tidak jadi maju, kira-kira seperti itu. Karena kira-kira apa pasti itu, Pak? Kayaknya kalau yang ngomong jenengan itu A1 sebenarnya. Kan hari ini sudah dilantik. Hari ini sudah dilantik. Jadi Dr. Kasil nggak mungkin. Jadi kayaknya nggak mungkin. Jadi tinggal sisanya ini berapa? Nah, sisanya ada Pak GS, Pak Budi Setiahadi, Bu Muji Rahayu, Pak Santoso, Dr. Sakti, dan Pak Gandot Sunu. Itu siapa, Pak? Ya. Kita masih komunikasi semuanya. Masih terbuka peluang sebetulnya dari mereka ini. Iya. Belum ngomong.
Tapi saya penasaran terus nih kalau bicara terus. Sosoknya kalau bisa jenengan gambarkan sosok yang direkom PKB ini sosoknya seperti apa? Satu, PKB itu karena PKB itu partai terbuka, yang jelas nasional religius, itu nasional penting. Religius, ya. Nanti harus ada gabungan itu. Misalnya apa calonnya nasional itu nanti harus dibarengi dengan religius. Itu harus itu kalau di PKB. Saya membayangkan dulu siapa. Tentunya garis besar itu sudah terlihat Mas. Nasional religius. Oh, gila. Iya. Pak, terus apa ya? Tetap itu saja terus dulu Pak. Dari pendaftar itu kita kan PKB itu kan identik dengan Nahdliyin. Jadi kita tidak berjalan sendirian. Tetap kita komunikasi dengan pengurus Nahdlatul Ulama, minta pertimbangan bagaimana calon yang kita usung itu kita minta saran. Seperti Dr. Kasil kemarin, itu usulan dari Nahdliyin, kita akomodir. Kemudian waktu berjalan, akhirnya kelihatannya Pak Kasil kok mau dilantik. Kita sudah dengar sebetulnya waktu itu. Akhirnya kita juga komunikasi dengan Nahdliyin. Ini kalau Pak Kasil nanti jadi direktur rumah sakit, ini kira-kira kok nggak jadi maju? Oh ya, kalau gitu ya cari calon lagi. Terus kira-kira siapa? Ya monggo, terserah PKB. Nah gitu loh. Tapi kita pasti laporan, komunikasi tetap. Jadi nanti ada calon si A, gimana kita komunikasikan. Tetap kerjasama di bawah seperti itu. Pak, terus ini isu yang beredar ya Pak, ini mau konfirmasi saja sih sebenarnya. Iya. Ada isu yang menyebutkan bahwa bandrol PKB itu agak mahal Pak, sehingga membuat Dr. Kasil putar arah lah. Itu berapa Pak? Itu sebetulnya isu yang tidak benar. Karena belum dijalani. Nah, itu nanti kalau masuk terus dijalani, ternyata PKB itu sangat mudah atau bahkan terlalu murah. Bisa juga seperti itu. Gitu. Tapi nggak ada ya Pak? Nominal. Misal, tidak ada itu. Berapa? Tidak ada. Itu bisa dibicarakan. Yang penting kan tujuan kita satu, menang. Pak, terus itu kan sosoknya udah dikorek-korek nggak mau keluar ya? Iya. Bukan nggak mau, memang belum mau. Iya. Hari apa Pak? Hari apa Pak? Nanti kalau tak. Ya pokoknya minggu-minggu inilah. Minggu-minggu ini. Waktunya kan juga mepet juga ya. Jadi kira-kira dalam minggu ini nanti bisa. Kan tanggal 27 Agustus sampai ini tanggal berapa? Kan pendaftaran Pak. Ini tanggal. Sekarang tanggal 12. Tanggal 12. Artinya kan kayak misal calonnya yang direkam kan juga perlu persiapan Pak. Iya. Persiapan mungkin pendaftaran syarat pendaftaran kayak administrasi dan sebagainya. Cukup nggak Pak itu kira-kira Pak? Oh cukup. Soalnya calon itu sekarang sudah siap sebetulnya. Sudah siap semua. Berarti, kalau mau mendaftar tinggal jalan aja daftar. Rekom ada, tinggal daftar. Persiapan semua persyaratan sudah disiapkan semua. Terus nanti turunnya rekom ini perorangan atau sepasang? Bisa juga pasangan. Bisa langsung pasangan. Kalau yang ini Pak, satu. Apa? Yang nama yang rencananya nanti pasangan. Pasangan. Jadi begitu ada rekom, nanti deklarasi sekaligus dengan pasangan, tinggal berangkat. Siap. Pak, tapi kalau partai yang tadi kan P3 ya, sudah disinggung. Kalau partai yang mungkin menjadi teman PKB selain P3, semuanya kita komunikasi. Bisa juga nanti bisa koalisi besar, bisa juga. Koalisi besar gimana? Bisa. Dengan Golkar? Ya semuanya. Yang belum ya, bisa kita lihat ya, yang belum ada itu PAN PKS. PAN PKS. Golkar, ini yang jelas nggak tahu ini yang Gerindra sama Demokrat itu sudah fix betul apa belum. Ya kita tunggu nanti seperti apa perkembangan selanjutnya. Tapi yang jelas PKB itu sekarang sudah fix bisa memberangkatkan. Sudah jelas ya. Ya. Jadi satunya mantap ya ini ya. Poros ketiga sudah siap memberangkatkan. Pak, ini kemarin Pak, pasca
rekomendasi dari PDI turun ke Pak Marioto dan Iya. Pak siapa? Pak Didik Martinoto. Beberapa kader PDI merapat ke PKB. Enggak, baru ada 2 gitu. Iya. Pak Budi Setiadi dan Pak GS. Pak GS. Itu merapat setelah ya mungkin karena nggak mendapat rekom dari PDI, pindah haluan ke PKB. Kalau mereka berdua, tanggapan dari DPC gimana, Pak? Gini, ya itulah asiknya berpolitik ya. Begitu ada yang dapat rekom, lainnya jadi rame, heboh. Jadi heboh. Nah, dua-duanya sudah merapat ke PKB. Dan dua-duanya juga mendaftar. Kita terima. Nanti itu disambung nanti komunikasi selanjutnya. Dan kita pun di PKB kan ada mekanisme. Kita tidak semudah begitu ada pendaftar langsung kita terima, tapi harus ada konsultasi ada mekanisme yang harus kita jalani. Tapi keduanya udah dibawa diproses ke DPW dan DPP juga, Pak? Saya kira sudah, itu ketua DPC itu yang membawa ke sana. Jadi saya sebagai ketua Deskada ada pendaftaran, kita terima, kita laporkan ke ketua DPC, nanti selanjutnya ketua DPC yang akan memproses. Tapi nggak terlambat ya, Pak? Karena kan waktunya udah terlanjur mepet. Enggak, komunikasi itu kan gampang. Aman ya. Pagi ini ada pendaftar, siang kita bicara, sore bisa diproses. Enggak ada sulitnya itu. Sat-set buat tidak ada kesulitan sama sekali. Pak, saya mau fokus dengan Pak Garut Sunu dulu, Pak. Pak Garut Sunu itu pernah bilang saat diwawancara terakhir juga bahwa saya ini Pak Garut Sunu, saya nggak akan maju kalau nggak lewat PDI Perjuangan. Iya. Tanggapan PKB berubah, Pak, dengan statement seperti itu? Ya itu kan politik ya. Jadi tidak ada masalah orang statement seperti itu. Karena waktu itu kan pasti ingin mendongkrak suaranya biar dapat rekom. Kalau sekarang sudah tidak dapat rekom, saya kira itu juga bisa, kan bebas. Mau gerak kemana, yang penting bisa diterima oleh seluruh partai. Tidak masalah. Terus nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Dengan bahasanya mencangkok kader partai lain untuk ini, misal Pak Garut Sunu yang akan mendapatkan rekom, Pak Garut Sunu diberi KTA PKB atau ya wis kader PDI yang akan kita usung? Ya kalau kita harus KTA. Jadi di PKB itu orang yang diusung itu pertama harus siap di KTA. Kedua minimal bisa meningkatkan suara PKB. Itu harus. Yang lain-lainnya ya tentu ada nanti dibicarakan secara intern. Ya. Pak, ini kan calon-calonnya itu ya. Ceritanya seperti itu, ada beberapa orang yang mendaftar. Terus untuk memenangkan pilkada, Pak, ini apa yang menjadi strategi dari PKB Tulungagung? Oh ya, PKB kan partai besar ya. Kita sudah punya jaringan yang sangat luas. Pengurus kita sampai di ranting. Saya kira kalau untuk pemenangan ini, saya kira tidak ada kesulitan sama sekali. Pengurus-pengurus kita solid dari bawah sampai ke atas. Jadi begitu nanti ada rekom, selesai, kita sosialisasikan, semua akan bergerak. Karena pengurus kita solid, makanya saya optimis bahwa PKB nanti akan menang. Itu. Siapa para bersih? Bupati Tulungagung dari PKB. Tapi kalau ini bicara masalah Pak, pemikiran. Iya. Karena kan Pak Garut Sunu kan udah lama dia kan nasionalis ya, Pak. Iya. Abangan lah bahasanya. Iya. Kalau untuk PKB apa cocok tuh, Pak? PKB tidak ada yang tidak cocok itu. PKB itu rahmatan lil alamin. Jadi keseluruhannya. Itu yang paling penting, yang unik di PKB ya itu. Jadi PKB itu partai terbuka, rahmatan lil alamin. Jadi siapapun bisa masuk. Bahkan orang non-muslim gitu ya. Non-muslim, kalau di luar Jawa itu non-muslim banyak. Oh, okay. Jadi kalau ada calon yang non-muslim sebenarnya bisa juga. Bisa juga. PKB, masuk di situ bisa. Nanti kita bicarakan bersama. Hasilnya seperti apa kan nanti. Yang penting kan masuk dulu. Jadi seperti isu PKB mahal dan lain sebagainya itu sama sekali tidak benar. Karena kan ya memang harus ditanyakan sih, Pak. Karena ini kan kabar yang beredar bahwa
untuk mendapatkan rekom KB ya itu tadi ada memang. Iya, enggak apa-apa. Justru saya hari ini bisa menjelaskan seperti itu. Saya suka kok pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pak, ini agak melenceng sedikit terkait pilkada. Di tataran pusat ada berita ya Pak, bahwa ada ketegangan antara DPP PKB dan PBNU. Ini akan mengganggu nggak Pak? Itu kan dinamika politik, tidak ada masalah. Kita di bawah, konsolidasi kita ke bawah dengan NU itu sangat erat, sangat dekat. Jadi saya kira untuk pemenangan calon dari PKB tetap kerjasamanya dengan Nahdiyin, jadi warga Nahdiyin itu kita harus selalu dekat. Kita akan ke bawah. Caleg-caleg kita itu kemarin kan bisa jadi itu karena langsung menyentuh masyarakat bawah. Jadi kita tidak ada kendala sama sekali. Nggak ada masalah ya Pak? Tidak ada. Dan pasti tetap solid. Tapi itu di media sosial rame loh Pak? Iya, rame. Banyak yang menggoreng. Banyak yang menggoreng. Dan kita juga tetap waspada. Waspada itu dalam rangka kita harus tetap solid di bawah. Walaupun di atas mungkin ada dinamika politik yang memanas, tapi di bawah kita ayem-ayem. Di Tulungagung kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pak, terus ini kalau misal ini ada 3 pasangan ya, karena tadi jenengan memastikan bahwa PKB akan mengusung calon sendiri. Iya. Kalau dari internal lebih nyaman dengan head to head antara satu pasangan lawan satu pasangan, 2 pasangan, atau mending 3 pasangan aja? Kalau PKB kan saya sampaikan tadi kan PKB sudah siap. Ada 2 atau 3, yang penting PKB siap untuk berkontestasi. Tidak ada yang tidak nyaman. 2 monggo, 3 asik. Gitu loh. Tapi kan karena beberapa orang kan beranggapan kalau head to head itu kan adu logistik ya Pak. Iya. Kalau 3 kan memang ketika logistiknya sama itu kan adu strateginya yang menjadi apa kuncinya di situ. Pak, terus terkait dengan apa calon-calon lain Pak selain dari PKB yang mendaftar gitu. Iya. Ada komunikasi nggak Pak? Tetap kita komunikasi. Tidak apa-apa kan. Kita komunikasi dengan lawan politik itu juga kalau di politik itu sangat baik malahan. Kita komunikasi dengan caleg yang nanti menjadi rival kita. Juga tidak ada masalah. Strateginya seperti apa kan itu masih rahasia masing-masing. Dan PKB itu karena kita sudah siap segalanya. Jadi nanti ada 3 atau 2 itu sudah tidak jadi masalah. Artinya kita memang benar-benar siap. PKB benar-benar siap. Kalau komunikasi dengan Mardinoto, Pak Bahrudin dan Pak Danang? Ya sebagai teman, ya kita tetap komunikasi. Apalagi Pak Bahrudin itu masih dalam satu kantor ya. Jadi kita masih bicara asik. Tidak ada masalah. Pak, kemarin itu juga Pak, saya menambahkan juga. Kemarin itu isunya kan Bu Muji Rahayu itu kan juga gencar ya Pak? Iya. Ke PKB. Kabarnya hari ini bagaimana Pak? Karena sebetulnya yang kita usung waktu itu kan Pak Kasil. Dan yang menemukan Pak Bu Muji itu kan Pak Kasil. Ya monggo Pak Kasil, kalau memang cocok dengan Bu Muji, saya kira juga tidak apa-apa. Kita waktu itu rencanakan sama Gerindra Pak Bahrudin. Pak Bahrudin hilang, kemudian muncul Muji Rahayu. Dari Gerindra juga. Saya sampaikan sama teman-teman, kita kehilangan Pak Bahrudin, tapi kita tidak kalah. Ternyata Bu Muji itu lebih cantik dari Pak Bahrudin. Pak, berarti dulu itu sebenarnya udah ada omongan di internal PKB bahwa yang diusung adalah Dr. Kasil. Iya, dulunya. Tapi kan perkembangan selanjutnya kan seperti ini. Tapi kita kan selalu siap ya. Jadi dengan dari dinamika itu kita selalu siap. Tapi Dr. Kasil udah sampai sejauh mana Pak? Dr. Kasil waktu itu ya sudah hampir selesai sebetulnya. Hampir selesai. Hampir selesai. Kemudian ada perubahan dari Pak Bahrudin ke Muji Rahayu. Ya kita aman-aman saja, santai-santai aja, tidak masalah. Tapi karena sekarang Pak Kasil ini sudah dilantik,
saya kira kemungkinan berlanjutnya akan sedikit kecil lah. Kecil. Jadi kita juga sudah mempersiapkan siapa kira-kira yang akan. Pak, balik lagi ke Dokter Kasil. Ceritanya pripun, Pak? Kok sakit putus nih dengan PKB? Bukan putus ya, komunikasi tetap. Hubungannya kok kayak ditinggal PKB, ditinggal ngoten bahasanya. Enggak. Gitu. Jadi kita waktu itu karena Dokter Kasil juga masih ada yang berharap masih menjadi direktur rumah sakit, dan Pak Kasil juga sudah komunikasi dengan PKB, kita pamit juga baik-baik. Artinya dari awalnya mau mencalonkan, kemudian sekarang jadi direktur rumah sakit itu juga bicara dengan baik-baik, tidak ada masalah. Artinya di dalam pun juga adem ayem. Adem ayem, tidak ada masalah. Apalagi saya sangat dekat loh sama Dokter Kasil. Jadi kemana-mana waktu itu juga sama Dokter Kasil. No, Pak, nih waktu pilek nopo? Ya enggak, artinya waktu pilkada ini kan mau pencalonan ini kan selalu bersama. Karena kan saya dengar nih Pak Kasil beberapa pernah juga ke DPP PKB juga kayak. Pernah, sudah sampai tuntas sampai atas. Ya. Tapi dan juga ternyata, sekarang juga berpisah pun juga dengan baik-baik. Bukan kita itu setelah pisah tidak menyapa dan lain sebagainya. Tidak ada itu. Dan setelah Dokter Kasil menghilang, menghilang ya, saya bilang menghilang. Pak Gatot Sulu diisukan juga akan mendapatkan itu, Pak. Mendapatkan rekomnya. Karena menggantikan Dokter Kasil. Berkomunikasi iya. Tapi kalau rekom kan nanti lah. Ini masih dalam pembahasan kok itu. Ada beberapa calon ini masih kita bahas. Masih mungkin nggak? Semuanya masih mungkin. Walaupun PKB itu sudah sangat ini ya, sangat settle ya. Jadi kita itu langkahnya cepat. PKB itu langkahnya cepat. Kalau dilihat sekarang kelihatannya ragu dan lain sebagainya, enggak. Kita lalui tahapan dengan pasti. Langkah kita satu persatu tapi pasti. Berarti antara PKB yang kelambatan atau mereka yang kecepatan itu susah bedakan. Enggak, kita memang ya ada mekanisme yang harus kita jalani. Itu saja. Ya. Pada waktunya pasti nanti selesai lah. Beda lah. Ini intinya Pak Munir masih menyembunyikan nama dan minggu ini berjanji diinfokan. Iya. Tak janjinya. Iya. Terus Pak, ini kan jenengan orang lama di politik Tulungagung, jenengan udah 3 kali bertarung di pileg, beberapa kali bertarung di pilkada. Ke masyarakat Pak, mungkin ada apa nih? Harapannya jenengan pilkada Tulungagung 2024 ini akan seperti apa? Proses mencari AG1 ini, harapan dari Pak Abdul Halim Munib seperti apa? Mungkin akan disampaikan Pak. Ya, saya berharap pemilihan pilkada di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Masyarakat tidak usahlah berlomba-lomba untuk memenangkan, wajib dari masing-masing calon. Cuma jangan sampai terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Saya harapkan di Tulungagung nanti pilihannya bisa berjalan dengan santai, bergembira. Pesta. Ini kan merupakan pesta ya. Jadi kita harus berbahagia dengan adanya pemilihan ini. Pak, ngomongin pesta, kalau misal nyalon bupati itu minimal harus logistiknya seperti apa sih Pak? Kalau logistiknya itu tidak bisa diukur ya. Tapi yang paling penting harus punya banyak. Yang enggak usah ukurannya enggak bisa diukur. Keperluannya nanti seperti apa ya kita ikuti aja gitu loh. Jadi kalau nominal kita tidak bisa sebutkan. Kita nyebutkan nanti Rp1 ternyata Rp2 enggak jadi. Misalnya kan seperti itu. Jadi yang penting komunikasi kita kepada masyarakat, sosialisasi kita kepada masyarakat seperti apa. Ini loh calon PKB yang terbaik untuk memperbaiki Kabupaten Tulungagung itu. PKB for Tulungagung. Itu. Pak Ratu mungkin percakapannya cukup cukup membingungkan atau pertanyaannya kurang tajam, ya nanti bisa disambung lain waktu karena kita juga sama-sama berharap bahwa Pilkada Tulungagung akan berjalan dengan lancar. Pak Munib sebagai legislator di periode depan juga akan mengimbangi pemerintahan yang akan datang, dan siapapun bupatinya kami berharap bahwa ini harus didukung, program-programnya harus diawasi, Pak Munib di garda depan mengawasi itu. Dan mungkin itu dulu dari kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Saksikan konten-konten
lain di YouTube Radar Tulungagung. Sekian dari saya, Pak Munib. Makasih Pak waktunya. Sama-sama. Setelah paripurna ke sini. Disuguhi teh kotak. Mungkin sekian. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok banget.